Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahdi Sanjaya dari kelompok 3. Saya di sini mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami yang membahas tentang metode AHP di dalam sistem pendukung keputusan. Sebelum saya mempresentasikan slide ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ketua kelompok kami adalah Saudara Agung Nopriansa, Satrio Candiago, Leni Ekasari, Wiwin Purnamasari, dan saya sendiri Ahdi Sanjaya. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Kasus dan metode yang kami ambil ini adalah menentukan kelayakan judul skripsi menggunakan metode analytical hierarchy process. Masalah yang terdapat di sini adalah kesulitan yang dihadapi ketua program studi ketika banyaknya mahasiswa yang mengajukan judul dan memilih judul skripsi yang sesuai kriteria judul yang layak untuk mahasiswa tersebut. Ketua program studi kesulitan menentukan kelayakan judul skripsi secara langsung, maka dibuatlah sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Studi kasus dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas De Hasan. Perhitungan atau proses pemecahan. Proses pemecahan tersebut terdapat pada proposal di halaman 63 sampai 64. Prioritas hasil perhitungan pada langkah 1 sampai 4 kemudian dituangkan dalam metrik hasil. Metrik hasil diperoleh oleh hasil penjumlahan setiap prioritas matriks nilai subkriteria, yaitu dalam kurung 0,63 ditambah 0,26 ditambah 0,32 sama dengan 1,21 dikali dalam kurung 0,57 ditambah 0,33 ditambah 0,10 sama dengan 1 dikali 0,63 ditambah 0,26 ditambah 0,32 sama dengan 1,21. Hasil penjumlahan untuk kriteria jenis skripsi pada alternatif judul 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan nilai yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dilakukan perkalian pada matriks hasil dengan prioritas kriteria hasil, dan penjumlahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel matriks berikut terdapat kriteria yang ada dan judul 3 judul skripsi dan nilainya. Kriteria pertama ada JS, yaitu jenis skripsi, TK tingkat kesulitan, MS manfaat skripsi, RE referensi, KA keahlian. Pada kriteria jenis judul 1 memiliki nilai 1,21, judul 2 memiliki nilai 1, judul 3 memiliki nilai 1,21. Pada kriteria TK, judul 1 mendapat nilai 1, judul 2 nilai 1, judul 3 bernilai 1. Kriteria MS, judul pertama bernilai 1, judul kedua bernilai 1, judul ketiga bernilai 1. Kriteria RE, judul 1 bernilai 1, judul 2 bernilai 1, judul 3 bernilai 1. Pada kriteria KA, judul 1
bernilai 1, judul 2 bernilai 1, dan judul 3 bernilai 0,98. Untuk menentukan hasil akhir didapat dari perkalian antara kolom kriteria matriks hasil dengan kolom prioritas kriteria seperti berikut. Untuk judul 1, bobot JS dikali bobot JS prioritas ditambah bobot TK 1 kali bobot TK prioritas ditambah bobot MS1 dikali bobot MS prioritas ditambah bobot RE1 dikali bobot RE prioritas dan bobot KA1 dikali bobot KA prioritas. Maka hasil untuk judul 1 adalah 1,21 dikali 0,45 ditambah 1 kali 0,08 ditambah 1 kali 0,27 ditambah 1 kali 0,06 ditambah 1 kali 0,11 sama dengan 0,63. Untuk judul 2 dan 3 menggunakan cara yang sama, maka dapat hasil sebagai berikut. Judul 1 mendapat nilai 0,634, judul 2 0,99, judul 3 1,954. Hasil. Jadi menurut hasil dari perhitungan yang dilakukan dari awal hingga akhir serta didukung dengan penentuan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dari ketiga judul tersebut, maka yang layak untuk diangkat adalah judul 3, yaitu analisis pengakuan pendapatan pada lembaga penyiaran publik RRI Bengkulu. Disarankan judul 3 sebagai pilihan utama dengan nilai tertinggi, yaitu 1,954 sebagai judul terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terdapat banyak sekali kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Untuk pertanyaan dan saran silahkan diajukan di dalam grup. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.